Halo semua, saya Nisa Miranda Oktaviana dengan NIM mahasiswa 3040010182 Fakultas Ekonomi Prodi S1 Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sebagai pembuka, mari kita mengenal produk Unilever terlebih dahulu. Unilever merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi sabun, margarin, minyak sayur, makanan yang terbuat dari susu, dan teh, serta produk kosmetik lainnya. Unilever terhitung telah memiliki kurang lebih 400 merek dagang. Mari kita simak video ini sampai selesai. Halo guys, saya akan menjelaskan PPT tentang PT Unilever. PT Unilever ini membahas tentang rancangan keputusan diterima atau ditolaknya sebuah perusahaan menjadi anggota Unilever. Slide kedua menjelaskan tentang uraian singkat PT Unilever. PT Unilever berdiri di Indonesia semenjak tahun 1933. Perseroan ini memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Anugrah Lever dalam likuiditas dan PT Technopia Lever yang bergerak di bidang distribusi ekspor dan impor produk dengan merek Domestos Nomos. Selain itu, PT Unilever Indonesia mengelompokkan produk mereka ke dalam tiga kategori, yaitu home care and hygiene, yang kedua food and ice cream, yang ketiga personal care. Nah, yang selanjutnya itu ada keputusan on struktur menerima produk baru pada perusahaan Unilever, yaitu Gentle Gen. Faktor yang mempengaruhi yaitu ada 4 jenis. Yang pertama, mempunyai permintaan pasar yang tinggi, harga yang terjangkau, formula yang terkonsentrasi, dan yang terakhir Gentle Gen hadir dalam berbagai aroma yang menyegarkan. Nah, ini juga ada alasan mengapa memilih keputusan ini, yaitu produk Gentle Gen ini sangat menjanjikan juga dan aromanya yang sangat menyegarkan, sehingga fitur ini menjadikan Gentle Gen pilihan populer di kalangan konsumen dan pemilik bisnis laundry. Oke, selanjutnya ada informasi yang dilakukan pada PT Unilever untuk menerima atau ditolaknya Gentle Gen. Untuk membuat keputusan apakah menerima atau menolak Gentle Gen dari PT Mayora, PT Unilever dapat mempertimbangkan informasi sebagai berikut. Nah, 1. Bahan-bahan yang digunakan dalam Gentle Gen dan bagaimana perbandingan dengan bahan-bahan yang digunakan dalam produk deterjen cuci pakaian Unilever saat ini. Yang kedua, ada efektivitas Gentle Gen dalam menghilangkan noda dan membersihkan pakaian dibandingkan dengan produk Unilever saat ini. Yang ketiga, harga Gentle Gen dibandingkan dengan produk Unilever saat ini dan bagaimana produk ini cocok dengan strategi penerapan harga perusahaan. Ada juga dampak potensial pada perusahaan apabila Gentle Gen ditambahkan pada PT Unilever. Yang pertama, dapat memperluas lini produk Unilever dan memberikan variasi produk yang lebih banyak kepada konsumen. Yang kedua, dapat membantu Unilever untuk bersaing dengan merek-merek lain yang menawarkan produk deterjen berbahan dasar alami. Yang ketiga, dapat memperkuat citra Unilever sebagai perusahaan yang peduli pada lingkungan dan berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Yang ketiga, dapat membantu Unilever untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas lagi, terutama konsumen yang lebih memilih produk berbahan dasar alami dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada bagian atau divisi yang terlibat. Yang pertama itu ada divisi umum, marketing, SDM, produksi, dan juga ICT. Penjelasan dari bagian divisi yang terlibat. Nah, ada divisi produksi, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Mereka juga terlibat dalam proses pengembangan produk baru dan meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Divisi marketing bertanggung jawab untuk memasarkan produk kepada konsumen dan mengidentifikasi tren pasar serta kebutuhan konsumen. Mereka juga terlibat dalam proses pengembangan produk baru dan menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk produk tersebut. Yang ketiga ada divisi umum.
Divisi umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Mereka juga melihat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis dalam perusahaan. Divisi SDM bertanggung jawab untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Divisi ICT bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada juga alasan menerima produk Gentle Gen ke PT Unilever. Yang pertama, mengapa Unilever mengabulkan lamaran Gentle Gen secara nasional untuk bergabung? Alasan kita menerima Gentle Gen untuk masuk ke PT Unilever karena sudah memenuhi dan melampaui syarat wajib kebijakan mitra yang bertanggung jawab atau RTP. Gentle Gen juga sudah memenuhi ketentuan halal. Menurut review pelanggan, deterjen Gentle Gen ini efisien dan sangat ekonomis. Seorang pelanggan melaporkan bahwa satu tutup takar untuk 10 potong pakaian ternyata benar, sehingga deterjen sangatlah hemat. Yang kedua ada menambah variasi produk. Yang pertama variasi produk Parisian Garden, Morning Breeze, dan juga French Peony. Yang ketiga menambah Unilever lebih signifikan. Unilever ini memperluas portofolionya untuk menjangkau segmen lebih atas atau premium maupun bawah value. Perusahaan juga meningkatkan tingkat investasi pada merek-mereknya dari 5,5% menjadi 8%. Upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan efisiensi operasional serta melakukan pengelolaan model kerja yang baik serta memastikan produktivitas kasnya mencapai lebih dari 100%. Ada juga masuknya Gentle Gen ke Unilever membawa gerbong konsumen dari segi produk yang sangat baik. Perseroan membukukan laba bersih sebesar 5,7 triliun sepanjang tahun lalu di tengah kondisi pandemi dan pembatasan aktivitas. Informasi yang sudah jadi dalam menentukan keputusan. 1. Jumlah pangsa pasar. Menurut data Euromonitor Internasional, pangsa pasar produk deterjen Gentle Gen ini di Indonesia pada tahun 2023 adalah sebesar 10%. Angka ini menunjukkan bahwa produk Gentle Gen masih memiliki potensi yang besar untuk tumbuh di pasar Indonesia. Pangsa pasar produk deterjen Gentle Gen di Indonesia didominasi oleh produk-produk dari Korea Selatan. Kapasitas produknya, Gentle Gen tersedia dalam kemasan botol maupun yang saset. Kemasan botol berkapasitas 750 ml, sedangkan kemasan saset berkapasitas 50 ml. Kemasan botol lebih praktis untuk digunakan, sedangkan kemasan saset lebih ekonomis. Jumlah profitabilitas. Profitabilitas Gentle Gen pada tahun 2023 adalah sebesar 20%. Angka ini diperoleh dari perbandingan antara laba bersih dengan pendapatan. Laba bersih Gentle Gen pada tahun 2023 adalah sebesar 10 miliar, sedangkan pendapatan adalah sebesar 50 miliar. Keberlanjutan. Gentle Gen ini memiliki komitmen untuk menerapkan praktik keberlanjutan dalam proses produksi dan pengemasannya produknya. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh Gentle Gen untuk mencapai keberlanjutan. Yang pertama, ada menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang kedua, menghemat air dan energi. Ada juga alternatif keputusan. Sosoft deterjen cair konsentrat Naturfresh. Alasan memilih produk Sosoft karena produk tersebut merupakan perpaduan bahan alami serta menghasilkan formula yang ampuh membersihkan juga lembut di tangan dan di pakaian. Keunggulan Sosoft antara lain yang pertama, bersih tuntas dengan bahan aktif tumbuhan. Yang kedua, menjaga serat pakaian. Yang ketiga, mudah larut dan busa melimpah. Yang keempat, wangi segar, lembut alami dan bebas bau apek. Yang kelima, teruji secara dermatologis. Selanjutnya ada sistem informasi fungsional. Unilever ini memiliki sistem informasi fungsional yang disebut affiliate marketing yang digunakan sebagai program untuk mempromosikan produk atau jasa dari perusahaan atau merek tertentu. Sistem ini memungkinkan PT Unilever untuk menjalin kerjasama dengan mitra afiliasi yang membantu dalam promosi dan penjualan produk mereka.
produk Gentlegen ini sangatlah bagus dan konsumen menilai positif tentang brand yang diproduksi oleh PT Mayora tersebut. Produk ini juga sudah teruji aman untuk pakaian karena terbuat dari bahan alami, aman untuk kulit. Konsumen ini mempercayai produk Gentlegen ini memenuhi kebutuhan konsumen dalam produk deterjen. Namun, opsi alternatif produk Sosoft juga jadi bahan pertimbangan apabila produk Gentlegen tidak diterima oleh PT Unilever. Nah, sekian presentasi dari saya.